Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Rizwan dari Kampus Politeknik Negeri Sambas, jurusan Manajemen Informatika, Prodi Manajemen Informatika dari kelas MIP 4C. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari aplikasi yang saya buat dan tujuannya. Yang pertama, latar belakangnya, sering pesatnya perkembangan teknologi informasi, sektor perdagangan, khususnya usaha retail, tuntut untuk beradaptasi guna meningkatkan efisiensi dan kecepatan operasional. Pencatatan transaksi penjualan secara manual sering menimbulkan berbagai kendala, seperti risiko kesalahan pencatatan, kehilangan data, serta kesulitan dalam memantau stok dan total penjualan. Hal ini dapat menghambat kelancaran operasional toko dan menurunkan kualitas pelayanan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan sistem kasir berbasis website yang mampu mencatat transaksi secara otomatis, mengelola data produk dan stok barang, serta cepat proses pelayanan kepada pelanggan. Selain itu, sistem ini memungkinkan pemilik usaha memantau aktivitas penjualan secara real-time melalui antarmuka yang sederhana dan mudah diakses. Dengan demikian, pengembangan website sistem kasir menjadi solusi tepat untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan efektivitas dalam pengolahan transaksi serta manajemen data barang dan usaha retail atau toko. Tujuannya, yang pertama yaitu mempermudah proses transaksi penjualan agar dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan terorganisir. Yang kedua, membantu pengelolaan data barang dan stok secara digital sehingga minimalkan kesalahan pencatatan dan penghilangan data. Ketiga, menyediakan sistem kasir yang sederhana dan efisien untuk mendukung operasional toko secara optimal dan praktis. Untuk tujuannya, yaitu yang pertama mempermudah proses transaksi penjualan agar dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan terorganisir. Yang kedua, membantu pengolahan data barang dan stok secara digital sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan dan kehilangan data. Yang ketiga, menyediakan sistem kasir yang sederhana dan efisien untuk mendukung operasional toko secara optimal dan praktis. Selanjutnya, untuk tabel di sini saya menggunakan 6 tabel yang terdiri dari tabel detail transaksi, kategori, produk, supplier, transaksi, dan user. Yang pertama yaitu detail transaksi yang terdiri dari ID detail transaksi, ID unik untuk setiap detail transaksi sebagai primary key dan auto increment. Selanjutnya, ID transaksi, foreign key yang mengacu pada tabel transaksi untuk mengelompokkan detail ke suatu transaksi utama. Yang ketiga yaitu ID produk, foreign key dari tabel produk menunjukkan produk apa yang dibeli. Selanjutnya yaitu jumlah item produk yang dibeli pada transaksi tersebut. Selanjutnya harga satuan produk saat transaksi terjadi. Selanjutnya subtotal, total harga untuk produk tersebut jumlah dikali harga satuan. Selanjutnya yaitu kategori. Untuk tabel kategori di sini terdapat ID kategori, ID unik untuk setiap kategori berfungsi sebagai primary key dan auto increment. Selanjutnya yaitu nama kategori, yaitu nama kategori produk seperti misal makanan, sembako, alat tulis, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu produk. Yang pertama ada ID produk, ID unik sebagai primary key dan auto increment. Selanjutnya yaitu nama produk, nama lengkap dari produk tersebut. Selanjutnya ID kategori, foreign key yang mengacu pada tabel kategori menunjukkan jenis kategori produk tersebut. Selanjutnya ID supplier, foreign key dari tabel supplier menunjukkan dari siapa produk dibeli. Selanjutnya yaitu harga beli produk dengan 2 angka di belakang koma. Selanjutnya yaitu harga jual produk ke pelanggan dengan 2 desimal. Selanjutnya yaitu stok produk yang tersedia di toko tersebut. Selanjutnya yaitu supplier. Yang pertama yaitu ada ID supplier, yaitu ID unik setiap supplier menggunakan sebagai primary key dan auto increment. Selanjutnya nama supplier untuk nama lengkap supplier tersebut. Selanjutnya alamat untuk menampung alamat dari supplier tersebut. Dan yang terakhir yaitu telepon untuk menampung nomor telepon dari supplier. Selanjutnya yaitu tabel transaksi.
Pada tabel transaksi di sini, yang pertama itu terdapat ID transaksi, yaitu ID unik sebagai primary key dan biasanya auto increment. Di sini auto increment. Selanjutnya yaitu kode transaksi. Itu transaksi yang digenerate maksimal 20 karakter. Selanjutnya yaitu ID user, point key dari tabel user menunjukkan siapa kasir yang melakukan transaksi. Selanjutnya yaitu tanggal transaksi, waktu tanggal transaksi terjadi. Selanjutnya yaitu total bayar, total harga semua item yang dibeli dalam transaksi. Selanjutnya yaitu bayar, jumlah uang yang dibayarkan oleh pelanggan. Selanjutnya uang kembalian yang diberikan ke pelanggan. Bayar dikurang total bayar. Selanjutnya yaitu tabel user. Pertama yaitu ada ID user, digunakan sebagai primary key dan auto increment. Selanjutnya yaitu username, nama akun untuk login. Selanjutnya yaitu password, kata sandi yang sudah dihash. Selanjutnya yaitu nama lengkap dari pengguna. Dan yang terakhir yaitu role yang terdiri dari admin, kasir, dan manajer, peran pengguna dalam sistem. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat. Baik, yang pertama yaitu ini merupakan halaman landing page yang terdiri dari menu home, pilih mahasiswa, serta menu untuk login. Ada menu home di sini, terdapat penjelasan tentang aplikasi. Ada bagian profil mahasiswa, berisi tentang data-data pribadi mahasiswa. Selanjutnya kita coba login sekarang. Kita login, memasukkan username dan password yang telah kita buat. Login. Pada halaman dashboard di sini terdapat statistik sistem, yaitu dengan total produk, total kategori, total supplier, dan total user. Yang pertama yaitu di sini ada produk. Kita coba tambahkan produk. Kita beri produk U. Kita pilih kategori ATK. Pilih suppliernya. Kita isi harga belinya. Misalnya 20.000. Harga jualnya 25. Stoknya 6. Lalu klik simpan. Datanya sudah berhasil tersimpan. Selanjutnya kita coba edit. Kita coba edit stoknya jadi 3. Oke, berhasil edit. Selanjutnya kita coba cari dengan mencari nama produk. Oke, berhasil. Kita coba reset. Hasil. Selanjutnya kita coba cetak data. Tinggal klik print. Lalu sini tulis produk. Kita buka. Oke, berhasil. Selanjutnya kita coba hapus salah satu. Oke, berhasil. Selanjutnya yaitu ada menu kategori. Sini kita dapat menambahkan kategori, mencetak kategori, mencari kategori, mengedit kategori, serta menghapus kategori. Selanjutnya di sini terdapat supplier. Pada supplier sini kita juga bisa mencari supplier, menambah supplier, mencetak data supplier, mengedit supplier, dan menghapus data supplier. Selanjutnya dari menu manajemen user di sini kita juga bisa mencari data user berdasarkan nama atau username. Selanjutnya bisa menambahkan user. Selanjutnya bisa mencetak data user, mengedit user, serta menghapus user. Oke.
Selanjutnya kita login sebagai kasir. Pada bagian kasir di sini bisa melakukan transaksi dan melihat riwayat transaksi yang telah dilakukan. Selanjutnya kita coba untuk melakukan transaksi. Yang pertama kita coba pilih barangnya, beras. Kita jumlahnya berapa? 2. Lalu klik tambah keranjang. Berhasil ditambahkan ke keranjang. Kita pilih lagi produk lain, yaitu gula. Kita pilih jumlahnya 2, tambah keranjang. Lalu di sini kita masukkan jumlah bayar dari pelanggan. Anggap saja pelanggan membayar 100.000. Lalu klik proses pembayaran. Lalu di sini akan menampilkan stok dan yang menampilkan yaitu alamat nama toko, alamat toko, kode transaksi, tanggal transaksi, nama kasir, selanjutnya yaitu produk yang dibeli, selanjutnya di bawah di sini yaitu total pembelian dan uang yang dibayarkan oleh pelanggan, dan ini kembalian. Kita coba cetak stok. Oke, tak gitu nama stok. Oke, hasil. Selanjutnya di sini menu riwayat transaksi. Pada menu riwayat transaksi di sini bisa mencari transaksi berdasarkan tanggal transaksi, misal tanggal 11. Oke. Selanjutnya bisa mencetak data. Selanjutnya melihat detailnya yang akan menampilkan stok. Oke, hanya itu. Selanjutnya kita login sebagai manajer. Pada bagian manajer di sini hanya satu menu, yaitu laporan penjualan. Di sini manajer bisa melihat laporan penjualan dan melakukan mencetak laporan. Tentu saja cetak laporan. Print. Oke, berhasil. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.